Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Rizal Ipusuma di program acara Tribun Justisia. Saat ini kami kedatangan tamu advokat Firly Bonifacius Kaparang. Bung Firly ini adalah direktur LBH Pers Manado dan saat ini adalah advokat di Kaparang & Partners sejak tahun 2015. Di LBH Bung Firly menjabat direktur sejak tahun 2015 ya Bang ya? 2015. Oh ya 2014. 15. Nah, 15. Menariknya Bung Firly ini pernah meraih pro bono champion dari hukum online tahun 2018. Bung Firly menyelesaikan sarjana hukumnya S1 di Fakultas Hukum Unsrat, kemudian melanjutkan S2 dan saat ini dalam program doktoral juga di Unsrat. Bagaimana kabarnya Bung? Sehat selalu Bung Rizal ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas Quo Vadis bantuan hukum, tantangan di masa pandemi. Oke, kita langsung saja ya Bung. Oke. Itu bagaimana Bung menurut Bung itu Quo Vadis bantuan hukum dan tantangan di masa pandemi? Baik, terima kasih Bung Rizal. Tentunya sebelum masuk ke substansi persoalan bantuan hukumnya, saya ingin mengoreksi sedikit terkait dengan judul ini. Oh iya, iya. Karena mengingat persoalan-persoalan pandemi dalam segala aspek kita selalu memiliki suatu tantangan tersendiri. Karena di era new normal ini tentunya kita harus menyesuaikan apa yang menjadi peraturan-peraturan ataupun menjadi regulasi dari pemerintah. Di samping juga perubahan-perubahan sosial yang terjadi sampai dengan kondisi saat ini. Bantuan hukum merupakan hak ataupun hak yang memang menjadi kewajiban pemerintah atau negara untuk diberikan kepada warga negara. Pro bono publico. Kebutuhan fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Ya. Tentunya jika diselaraskan dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kewajiban, dan tentunya apa yang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang kurang mampu dan tertindas ataupun buta hukum, itu menjadi kewajiban dari warga, menjadi kewajiban dari negara dalam menjamin equality before the law untuk warga negara. Seperti apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat luas, masyarakat kita yang saat ini memang buta hukum, tertindas dan bisa dikatakan tidak memiliki akses to justice, sangat-sangat dirasakan. Ya, kita sebagai pemberi bantuan hukum tentunya juga memiliki tantangan tersendiri. Selain penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum juga memiliki tantangan terkait dengan kondisi-kondisi dalam hal ini pendanaan terkait dengan proses-proses sampai pemberi bantuan hukum itu sampai ke penerima bantuan hukum itu seperti yang mereka harapkan. Sebab kadangkala di posisi pengadilan yang menyediakan pos bantuan hukum, terkadang sampai dengan proses terakhir mereka itu mendapatkan mendapatkan bantuan hukum itu tidak pada taraf memuaskan. Oh, iya. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pemberi bantuan hukum, yaitu keterbatasan dana dan yang bahkan yang paling memprihatinkan itu adalah ketiadaan dana dari pemerintah. Bulan lalu itu saya kebetulan dipercayakan untuk memberikan sosialisasi dari DPRD provinsi terkait dengan peraturan daerah bantuan hukum. Saya mengapresiasi apa yang sudah menjadi terobosan dari Provinsi Sulawesi Utara, dalam ini DPRD provinsi yang sudah dilegitimasi juga oleh Gubernur Sulawesi Utara terkait dengan pemberian atau perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan yang ada dalam perda tersebut juga masih sangat membuka celah bagi para oknum-oknum yang mempermainkan hukum untuk seolah-olah tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman juga bagi para pencari keadilan yang
sangat-sangat mendambakan bantuan hukum itu yang maksimal dari pemberi bantuan hukum. Sebagai salah satu contoh, saya bisa memberikan konkretnya itu adalah banyak pencari keadilan yang hanya menerima bantuan hukum dari permukaan saja. Oh, Ya, mereka disuruh surat kuasa, disuruh menandatangani surat kuasa, ataupun surat-surat dokumen-dokumen yang terkait. Tetapi sangat-sangat disayangkan pemberi bantuan hukum karena tidak secara maksimal, tidak profesional, sehingga bisa dikatakan terjadinya malpraktik dalam memberikan jaminan terhadap penerima bantuan hukum itu sendiri. Sehingga aspek-aspek ini yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah. Dari sisi kacamata pemerintah sendiri, jika telah dari Perda bantuan hukum itu sendiri, bahwa memang yang menerima bantuan dana dari pemerintah daerah itu untuk program atau Perda ini adalah pemberi bantuan hukum, bukan penerima bantuan hukum. Nah, kalau seandainya pemberi bantuan hukum itu memiliki kesadaran tersendiri untuk tidak menghiraukan dana-dana yang ada di pemerintah, karena justru dengan adanya dana pemerintah seolah-olah kita ini diawasi oleh pemerintah. oh iya, iya. Seharusnya kita terbalik. Kita sebagai advokat, kita tidak digaji oleh pemerintah, tetapi kita mengawasi pemerintah, mengawasi anggaran-anggaran dari pemerintah agar supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tetapi dengan terobosan peraturan daerah ini tentunya kita juga harus menghargai dan mengapresiasi. Nah, yang menjadi persoalan dalam peraturan daerah tersebut adalah adanya keterbatasan pemberi bantuan hukum lewat verifikasi faktual ataupun verifikasi dan akreditasi dari pemerintah itu sendiri. Jadi di sini hanya 9 OBH, organisasi bantuan hukum, yang diberi legitimasi melalui verifikasi dan akreditasi. Sedangkan dari 9 OBH ini tidak bisa menjangkau masyarakat yang daerahnya itu contoh daerah kepulauan, ataupun daerah di Bolang Mongondo, Iya, yang terpencil ya. terpencil. Sehingga relevansinya itu untuk menjangkau akses to justice sampai ke pulau-pulau itu tidak ada. 9 OBH ini hanya ada di Kota Manado. Ada juga beberapa 1-2 ya di luar Kota Manado. Tetapi efektivitas memberikan jaminan bantuan hukum itu belum sangat-sangat jauh dari harapan. Apalagi kalau pemerintah daerah itu hanya sebatas memberikan bantuan bagi 9 OBH. Padahal advokat yang tersebar di Kota Manado dan di Sulawesi Utara pada umumnya itu sudah ribuan. Coba kalau kita kalkulasi dari setiap kabupaten kota itu memiliki 50 advokat yang berjiwa pro bono untuk memberikan bantuan hukum, maka mereka bisa mengakselerasikan keilmuan mereka itu untuk masuk ke pelosok-pelosok ini, tetapi mereka itu tidak terverifikasi dan tidak terakreditasi oleh dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu ada syarat-syaratnya itu dari Kementerian Banyak Hukum dan HAM. syarat-syaratnya itu yang tentunya bisa memberikan semacam beban juga bagi pemberi bantuan hukum, karena kalau tidak memenuhi syarat itu, syarat administrasi boleh kita urus, boleh kita masukkan, tetapi untuk memverifikasi, mengakreditasi itu per 3 tahun kalau tidak salah. Sehingga kita juga kehilangan momentum saat itu. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah sudah memberikan keleluasaan, sudah bisa mengakses dana pemerintah, tetapi Kementerian Hukum dan HAM justru mengamputasi itu lewat syarat-syarat yang bisa dikategorikan sangat-sangat membebankan kita. Tujuan mula kita ingin membantu. Sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2003 terkait dengan advokat, itu juga sudah memberikan keleluasaan dan memberikan kewajiban bagi setiap advokat itu harus memberikan hak ataupun profesi keilmuan mereka itu untuk membantu masyarakat miskin yang buta hukum. Jadi amanat itu sudah ada di situ. Di samping juga amanat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 terkait dengan bantuan hukum. Ingat, bantuan hukum ini bukan hak yang diberi, tetapi ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh warga negara, dan itu merupakan jaminan terbesar dari pemerintah
negara untuk memberikan itu kepada masyarakat luas, terutama masyarakat miskin. Terus Bang, bagaimana Bung bantuan hukum terhadap misalnya orang-orang yang dalam hal ini Bung sendiri kan bilang bahwa ini dana dari pemerintah kan untuk bantuan hukum kan. Terus bagaimana kalau misalnya ada warga negara atau masyarakat yang dalam kasusnya itu dia bertentangan dengan pemerintah, apakah juga dia wajib diberikan bantuan hukum atau bagaimana Bung? Ya, sangat menarik pertanyaannya. Itulah konflik interestnya. Memang konflik kepentingan juga seharusnya kita kan mengutamakan hukum adalah panglima. Tetapi di negara kita kadangkala hukum yang menjadi panglima itu adalah politik itu sendiri. Saya sempat sharing juga dengan bidang hukum di provinsi ya, di Dewan Provinsi, staf ahli dari Kemenkumham kalau tidak salah. Memang kalau kita berbenturan satu waktu apabila penerima bantuan hukum ini berbenturan dengan pemerintah daerah terkait dengan persoalan hukum, maka tentunya hak untuk mendapatkan anggaran ini tetap itu dijalankan. Karena hukum anggaran sudah berjalan. Dan anggaran ini tidak membuka ruang untuk memilih-milih ataupun untuk mengecualikan persoalan hukum yang terjadi antara para pihak, entah itu pihak provinsi, entah itu pihak warga masyarakat ataupun pihak ketiga dalam investor yang menjadi rekanan dari pihak provinsi itu sendiri. Kita tidak bisa melihat secara kacamata kuda bahwa kalau ini ada interestnya dengan pemerintah, kita tidak bisa untuk membantu. Karena kita sudah disumpah, dari advokat itu sudah disumpah. Dan itu menjadi amanah bagi kita bahwa kita tutup mata kita seperti di keadilan dan tidak melihat apa yang menjadi hambatan halangan di depan. Saya teringat di LBH Jakarta waktu Bung Adnan Buyung Nasution ya. Adnan Buyung Nasution itu Bapak advokat Indonesia. Dia saat masih menjadi pembela hukum publik, pembela umum di LBH Jakarta, dia itu mendirikan LBH Jakarta, dia menerima bantuan dari Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Pak Ali Sadikin waktu itu. Dia menerima skuter, LBH Jakarta menerima skuter. Tetapi pada saat penyerahan skuter itu, Bang Ali Sadikin sempat menyatakan bahwa saya memberikan bantuan kepada LBH Jakarta, tetapi saya selalu dikritik. Kebijakan-kebijakan saya yang tidak pro rakyat itu dikritik oleh LBH Jakarta. Disinilah demokratisasi bahwa pembela bantuan hukum, pembela umum ini tidak melihat apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dari golongan tertentu ataupun dari pemerintah dalam hal ini pendanaan ataupun dalam hal memberikan sesuatu bonus atau hadiah. Jadi mereka tetap on the track, apa yang menjadi tugas mereka itu yang menjadi tujuan mereka untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang menjadi kewajiban dalam persoalan-persoalan memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Jadi Bung, terus Bung, dalam proses bantuan hukum ini di lapangan, apakah Bung sering mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, misalnya ada ancaman dari pihak-pihak tertentu atau golongan-golongan tertentu? Ya, kalau berbicara ancaman, waktu kita di lembaga bantuan hukum, saya di LBH ya, itu kita sudah kenyang terkait dengan itu. Iya. Tetapi tentunya kan itu bagian dari risiko, dan tentunya kita juga mempercayakan itu kepada penegak hukum ya, dalam ini kepolisian. Apabila kita mendapati ancaman ataupun semacam intimidasi di lapangan oleh aparat ataupun oleh pihak-pihak lain yang preman ataupun yang dalam hal ini pihak-pihak yang dibayar, kita tentu selalu mempercayakan itu kepada penegak hukum untuk menyelesaikan itu. Tetapi dari segi manusiawinya kita juga harus hati-hati di situ. Intinya kita selalu didampingi oleh masyarakat yang menjadi penerima bantuan hukum. Kita juga secara pribadi percaya bahwa tugas-tugas kita ini, tugas-tugas mulia kita ini, kita tidak sendiri ya. Kita tentunya sebagai umat yang percaya, kita ditopang dengan doa. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan segala sesuatu bisa terjadi,
dan potensi-potensi itu juga kita sudah deteksi terlebih dahulu apabila itu memang di lokasi kita itu mendapat semacam ancaman. Tentunya kita juga tidak berjalan sendiri sana, kita juga bawa tim juga ke sana agar supaya kita juga mendapat jaminan-jaminan, minimal ya ada saksi lah buat kita kalau kita mendapati persoalan-persoalan yang tidak mengenakan di jalan ataupun di lapangan. Saya kira itu menjadi risiko juga bukan hanya dari kita, tetapi teman-teman penggiat pro demokrasi lainnya ataupun aktivis-aktivis mahasiswa ataupun aktivis-aktivis lingkungan yang saat ini sedang berkutat dalam giat tugas-tugas mereka dalam aktivitas mereka dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Oke, lanjut Bang. Terkait kapasitas Anda sebagai Direktur LBH Pers Manado, bagaimana Anda melihat Bang, apakah Sulawesi Utara ini termasuk aman bagi jurnalis? Ya, praktek jurnalis. Terus bagaimana data yang ada di LBH Pers Manado, apakah ada banyak laporan-laporan semacam intimidasi dalam praktek-praktek jurnalis di lapangan, bagaimana Bung? Kalau di Sulawesi Utara sendiri sesuai dengan kemarin kita melakukan annual report Lembaga Bantuan Hukum Pers terkait dengan kinerja ataupun tugas-tugas jurnalistik di Sulawesi Utara. Kita menggandeng Aliansi Jurnalis Independen ya, AJI Manado, dalam ini terkait dengan perilaku dan juga keadaan jurnalis kita ini seperti apa sebenarnya, sehingga menjadi refleksi juga bagi kita bahwa kita tidak menafikan bahwa memang banyak juga oknum-oknum jurnalis yang menyalahgunakan ataupun tidak paham terkait dengan etika pers dan Undang-Undang 40 tahun 99 terkait dengan pers itu sendiri. Banyak yang kita temui. Tapi juga memang ada beberapa sesuai dengan data di lapangan, data dari AJI, sangat-sangat disayangkan itu memang masuk dalam kategori unsur kriminalisasi ataupun masuk dalam tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan menghambat kegiatan-kegiatan pers. Tetapi yang menjadi persoalan itu sendiri, mereka yang pertama mereka tidak mengadukan itu ke pihak yang berwajib, minimal melalui Lembaga Bantuan Hukum Pers, melalui Lembaga Bantuan Pers ataupun melalui Aliansi Jurnalis Independen, organisasi mereka. Sehingga kita juga harus melihat secara jeli motivasi apa yang mereka inginkan atau mereka lakukan sehingga persoalan ini cepat selesai. Apakah mereka sudah melakukan negosiasi ataupun perdamaian secara diam-diam? Padahal tujuannya sebenarnya bukan hanya seperti itu. Kalau pola-pola seperti itu terus dilakukan, maka tentunya persoalan intimidasi ataupun kekerasan terhadap jurnalis itu tidak akan selesai dan bahkan berulang. Karena ujung-ujungnya itu hanya damai. Ujungnya itu udah materai. Sehingga tidak ada efek jerah, dan yang kedua tidak ada semacam arah dan tujuan dari pers itu sendiri untuk sampai ke puncak yang namanya kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, sampai dengan saat ini didominasi oleh perkara atau kasus-kasus ITE. Nah, sehingga bisa dikalkulasi untuk kasus-kasus ITE yang ada di Sulawesi Utara itu, untuk kekerasan jurnalistik yang ada di Sulawesi Utara ataupun kriminalisasi jurnalistik yang ada di Sulawesi Utara didominasi oleh kasus-kasus ITE itu sendiri. Mereka tidak memahami, mereka itu sedang terancam untuk dijerat oleh undang-undang itu, untuk pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ITE. Sehingga ketidakpahaman etika itu yang menjadi bumerang bagi kawan-kawan atau oknum jurnalis itu sendiri. Ya. Jadi organisasi sangat-sangat membantu sebenarnya untuk memberikan kekuatan atau penguatan kapasitas kepada jurnalis itu sendiri. LBH Pers juga memberikan itu, bisa
bisa menyelaraskan itu, memberikan jaminan. Tetapi ketidakpahaman dari beberapa kawan-kawan jurnalis itu yang menjadi bumerang bagi mereka. Mereka itu terjerat dengan persoalan-persoalan hukum di masyarakat. Oh iya, iya. Ya, entah itu berakhir ujungnya sampai ke pengadilan bahwa mereka tidak bersalah, tetapi mereka sudah membuktikan diri bahwa itu mereka memperjuangkan mereka itu tidak bersalah. Tetapi mereka, walaupun mereka itu tidak bersalah, tetapi mereka sudah menyelesaikan itu dalam proses perdamaian yang dalam hal ini sepihak oleh pihak pelaku, maka secara tidak langsung mereka itu sudah memposisikan diri mereka itu bersalah. Iya. Ya, Pada akhirnya perjuangan untuk sampai mencari keadilan berhenti ya, Bung. berulang-ulang, polanya sama. Ah, Sehingga saya sangat menyayangkan juga data kita ada dan kita itu sudah annual reportnya sudah dikirim ke LB Pers Jakarta. Tetapi inti dari persoalan ini tentunya bukan persoalan penyelesaian itu seperti apa, tetapi efek jera dari para pelaku-pelaku ini yang tidak akan selesai, tidak akan tidak akan sadar ya. Karena mereka itu kan pesanan semua. oh, Jadi itu, di sini ada penguasa. Di sini mereka tuh tinggal menunggu, oh ini bisa dijerat, ini bisa dijerat. Dan oknum-oknum penegak hukum itu yang memanfaatkan persoalan-persoalan itu agar supaya dipaksakan untuk dinaikkan menjadi tindak pidana. padahal itu sebenarnya bukan suatu kasus pidana. Ya, itu ada prosesnya. Hmm. Setiap satu proses dalam kekerasan ataupun kriminalisasi dalam tindak pidana pers atau jurnalistik itu kita harus melibatkan juga ahli pers dari Dewan Pers. Tetapi ada beberapa kasus yang saya temui, mereka sudah menaikkan ikut tahap penyidikan tetapi tidak melibatkan ahli pers sesuai dengan amanat undang-undang pers. Oh iya, seharusnya ada ya. Seharusnya itu ada ahli pers dari Dewan Pers. Nanti kalau dari Dewan Pers itu juga, itu kan ada MOU-nya, MOU dengan Kapolri, Jaksa Agung dan juga dari Mahkamah Agung. Jadi itu semua ada prosesnya secara hukum. Tetapi sangat disayangkan mereka melangkahi itu. Sehingga dari segi prosedur itu bisa dikatakan improsedural. Karena mereka tidak mengetahui itu ada MOU. MOU ini yang mengikat antara jurnalis dan juga penegak hukum, institusi penegak hukum, baik Polri, kejaksaan maupun pengadilan. Oh, oke, begitu. Bu, bicara terkait bantuan hukum, kan, dari sejak kapan Bung tertarik untuk terjun di hal-hal terkait bantuan hukum ini? Saya sejak lulus sarjana itu pernah mengikuti karya latihan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Manado, LBH Manado. Oh, ya. LBH Manado itu bagian dari Lembaga Bantuan Hukum di kantor, bagian dari YLBHI yang didirikan oleh Adnan Wuyung Nasution. Oh, Sehingga waktu itu memang masih bersemangat kita untuk sambil kita bekerja, kerja bantuan hukum, kita juga belajar di situ. Bagaimana cara-cara kita untuk mengadvokasi, cara-cara kita menginvestigasi, dan cara-cara juga kita untuk melakukan kajian-kajian hukum melalui materi-materi baik itu ada di daerah maupun yang ada di Jakarta. Kita juga sering diundang ke YLBHI di Jakarta, bekerja sama dengan LBH kantor lainnya di Makassar maupun di Surabaya ataupun di 15 kantor itu, sehingga peningkatan kapasitas kita juga ada. Nah, semangat itulah yang membuat kita juga berlomba. Waktu itu kan situasinya belum seperti sekarang. Belum ada undang-undang ITE waktu itu, tidak salah. Sehingga kita juga kerja-kerja kita juga kadang-kala banyak yang ditiru oleh advokat-advokat non LBH, tetapi orientasinya berbeda. Kalau kita orientasinya itu kita kerja bukan mencari popularitas, tetapi yang di luar LBH itu tujuannya itu untuk mencari popularitas. Oh ya, ada juga seperti itu. Karena tujuan itu kita popularitas itu bukan tujuan. Oh iya. Tetapi akibat. Iya. Ya. Kalau di luar LBH itu tujuan mereka itu adalah popularitas. Iya. Sehingga kita juga tertantang bahwa ternyata banyak kawan-kawan yang di luar LBH itu menginginkan untuk masuk ke dalam LBH. Tapi kita di dalam LBH itu ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat tertentu ya. Kita juga, ini banyak yang kena seleksi alam juga.
sehingga tugas-tugas ataupun kerja-kerja bantuan hukum itu menjadikan semangat kita, walaupun kita sudah keluar dari LBH dan kita sudah bekerja di kantor profit, tetapi kita masih merasa memiliki tanggung jawab untuk profesi kita untuk diberikan, walaupun memang dalam 1 bulan itu minimal ada 5-6 jam lah kita memberikan bantuan hukum secara pro bono, baik itu konsultasi atau pendampingan secara non litigasi, bahkan ada juga secara litigasi di pengadilan. Jadi kita membagi itu. Jadi dalam sebulan contoh itu ada 5 perkara yang masuk, ya minimal 2 perkara ini pro bono, 3 perkara ini yang profit. Jadi kita subsidi silang lah di situ. Oke, Bung, pertanyaan terakhir, Bung ya. Apa yang memotivasi Anda sampai terjun di hal-hal bantuan hukum? Yang pertama tentunya saya melihat saat itu waktu masih kuliah, saya melihat kiprah dari senior-senior advokat ya, baik di daerah maupun di tingkatan di Jakarta waktu itu. Saya melihat ada kiprah Bung Todung Mulya Lubis di sana, ada Bu Adnan Nasution, ada Ibu Heni Supolo. Nah, memang banyak tokoh-tokoh yang membangkitkan semangat kita orang-orang muda, karena tidak hanya menjadi seorang advokat, tetapi juga kita dituntut advokat itu bisa menjadi seorang ilmuwan. Karena lewat keilmuannya itu memang kita harus memiliki kesadaran bahwa kita jangan melacurkan keilmuan kita hanya untuk kepentingan sesaat ya, ataupun hanya untuk maksud dari sebab yang tidak halal. Bisa begitu ya. Iya, benar-benar. Sehingga tujuan-tujuan kita itu juga menjadikan kita menjadi dorongan bagi kita untuk memberikan semacam jaminan bahwa kita juga harus mendampingi masyarakat yang tidak mampu. Seperti apa ya, sesuai dengan disiplin ilmu kita, sesuai dengan keilmuan kita. Dan itu ada prinsip juga di situ. Ada prinsip bahwa kita memang jangan sekali-sekali kita memanfaatkan kesusahan orang lain. Dalam hal ini kita menari-menari di atas penderitaan warga yang harus dibantu. Iya, benar. Minimal kalau tidak mau membantu, jangan menyusahkan mereka. Iya, siap. Saya kira itu yang menjadi dorongan, dan itu juga kiranya bisa menjadi legasi juga bagi junior-junior kita nanti. Walaupun saya belum terlalu tua, masih muda itu. Iya, sangat menarik ya, Bung ya. Iya. Oke, Tribuners, itulah pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Kami telah berbicara tentang Kufadis bantuan hukum, tantangan di masa pandemi, dan Bung Verley juga telah memberikan pemahaman kepada kita bagaimana tentang jalannya proses bantuan hukum itu dan tantangan-tantangannya yang mungkin akan ada di lapangan. Oke, demikian Tribuners, kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bung Rizal. Ya.